Empu Sesa. Dia memiliki seorang putri nan cantik jelita bernama Sekar. Selain seorang putri, Empu Sesa juga memiliki dua orang murid yang bernama Wira dan Jaka. Belasan tahun sebelumnya, ketika Empu Sesa masih muda, Gunung Tangkuban Perahu meletus sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Ketika mendatangi sebuah desa yang baru saja diterjang lahar, Empu Sesa menemukan dua orang bayi yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Selain merawat Wira dan Jaka, Empu Sesa juga mengajarkan berbagai ilmu kepada keduanya. Bukan hanya ilmu bela diri, Empu Sesa juga mengajarkan tentang kearifan hidup. Suatu hari, Jaka menemui Empu Sesa. Jaka, apakah ada hal penting sehingga kamu meminta berbicara empat mata? Ya, benar Empu. Ananda ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Lalu, apa yang penting itu? Ananda ingin melamar Sekar. Semoga Empu tidak keberatan dengan permintaan Ananda ini. Setelah berpikir sejenak, Empu Sesa menjawab keinginan dari Jaka tersebut. Baiklah, kamu kan sudah sama-sama dewasa dan sudah saatnya menikah. Kemudian Empu Sesa menyampaikan lamaran Jaka kepada Sekar. Sekar anakku, kemarilah nak. Ada apa ya? Jaka ingin melamarmu nak. Aku tidak mau ayah. Aku hanya ingin menikah dengan Wira. Tetapi Sekar, ayah sudah menyetujui lamaran Jaka. Loh, itu kan masalah ayah. Kenapa tidak bertanya kepadaku terlebih dahulu? Mendengar jawaban putrinya, Empu Sesa pergi keluar rumah berjalan-jalan sambil memikirkan jalan keluarnya. Sehingga Empu Sesa melihat dari kejauhan lahar Gunung Tangkuban Perahu yang masih menyala. Lahar itu masih memberikan ancaman bagi daerah sekitar. Tetapi lahar itu juga memberikan ide yang cemerlang untuk Empu Sesa. Keesokan paginya, Nah, Wira, Jaka, aku akan menyampaikan sesuatu dan kalian jangan membantahnya. Lihatlah lahar Gunung Tangkuban Perahu itu. Siapa dari kalian dapat memadamkan lahar itu, maka akan kunikahkan dengan Sekar anakku. syarat yang tidak masuk akal. Mana mungkin lahar ini bisa dipadamkan? Lahar ini adalah api yang menyala-nyala. Api kan bisa dipadamkan dengan air. Ucap Wira dalam hati. Dengan ilmu yang diperoleh dari Empu Sesa, Wira meruntuhkan bukit yang berada di dekat Sungai Citarum. Hap hap, buar. Reruntuhan bukit itu membendung aliran Sungai Citarum. Lahar panas yang menyala-nyala itu berubah menjadi danau yang sangat luas. Sehingga danau tersebut disebut dengan nama Danau Bendung karena terbuat dari Sungai Citarum yang dibendung. Sesuai dengan janjinya, Empu Sesa menikahkan Wira dengan Sekar. Pernikahan ini diadakan meriah dengan mengundang banyak penduduk di sekitar. Beberapa tahun berikutnya, Danau Bendung airnya semakin surut dan mengering. Wira, Sekar, dan warga lainnya pindah bercocok tanam dan sawah dengan hasil yang melimpah. Sehingga Wira diangkat menjadi pemimpin dan daerah bekas Danau Bendung tersebut lama-kelamaan disebut dengan nama Bandung.
gembira dan tidak boleh bermalas-malasan seperti Jaka. Demikian cerita yang dapat Adifa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.